Selamat siang para sobat-sobat Pak Degun. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sobat, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak ngobrol teman-teman saya, sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, semua seputar perayaman. Jadi teman-teman, hari ini mungkin nggak ngobrol tentang teknis perayaman ya, teknis ternak perayaman, tapi saya lebih mau ngobrol tentang teman-teman yang berprofesi ya, sampingan atau mempunyai hobi menjadi YouTuber perayaman, teman-teman. Jadi teman-teman, ketika saya bikin channel YouTube ini dan kemudian saya upload konten tuh banyak sekali sobat-sobat, teman-teman, sedulur-sedulur saya yang nongol komen, kemudian mereka minta untuk di-subscribe balik gitu kan, karena mereka mungkin sudah subscribe saya gitu kan, suruh mengikuti mereka. Ini konyol sekali ya teman-teman. Ini yang seperti ini sebetulnya membuat channel ataupun konten-konten kalian rusak ya di mata algoritma YouTube. Kenapa? Saya pun juga nggak pernah kan minta-minta orang kemudian yang nonton channel saya, video-video saya untuk mensubscribe saya nggak pernah gitu kan. Kalau suka ya di subscribe, nggak suka ya nggak apa-apa gitu kan. Karena pada dasarnya kalau teman-teman mau tahu, jadi yang namanya subscriber itu adalah orang-orang yang menunggu kalian membuat video baru itu. Jadi kalau kemudian teman-teman itu minta, kayak saya itu sering di komen, "Mas di subscribe balik, saya udah subscribe channelnya Mas," gitu kan. Nggak bakal saya untuk apa gitu kan. Jadi subscriber, pokoknya ingat-ingat ya teman-teman, sejatinya adalah orang-orang yang menunggu kalian untuk membuat video baru, dan mereka menunggu-nunggu video-video baru kalian untuk mereka tonton. Subscriber itu bahasa Indonesianya adalah pelanggan gitu kan. Nah, kayak teman-teman, kalau teman-teman itu sering bikin bakso yang enak dan kemudian sering keliling gitu kan, ketika ada orang-orang yang menikmati baksonya sampean gitu dan merasa cocok, enak, dan kalian tuh kelilingnya tiap sore gitu kan pakai motor gitu, yang diumpamakan subscriber adalah orang-orang yang kemudian merasa cocok dengan baksonya teman-teman, dan mereka itu menunggu-nunggu kalian untuk lewat tiap sore kemudian untuk membeli bakso kalian. Nah bayangkan kalau orang tuh minta subscribe dari saya di kanal perayaman mereka gitu kan. Wong saya aja nggak suka mungkin lihat channel YouTube mereka gitu kan, kemudian apalagi boro-boro mau lihat konten mereka gitu kan. Kalaupun saya subscribe, saya mau nonton, kemudian kontennya juga cuman abal-abal, juga nggak mungkin saya tonton. Hal yang seperti itu akan merusak rating channel YouTube teman-teman, sedulur-sedulur, sobat semua, dan kontennya juga ratingnya akan nurun gitu kan. Dan apa akibatnya? Nggak didistribusiin sama algoritma YouTube, nggak dicariin penonton gitu, nggak mendapatkan rekomendasi. Sekali lagi saya cerita seperti ini bukan karena saya nggak suka gitu kan, teman-teman tuh minta subscribe yang sama orang YouTuber di perayaman, yang hobi di perayaman gitu kan, karena saya sayang sama teman-teman yang hobinya minta subscribe tuh channelnya, lihat aja kemungkinan besar nggak bakal berkembang. Jadi kalau menurut saya teman-teman, bikin channel umpamanya tentang perayaman, bikin kontennya yang bagus, itu aja. Biarin orang yang menilai, yang nonton. Kalau mereka nggak suka ya biarin, nggak usah dipaksakan subscribe. Untuk apa? Karena subscribe itu orang yang berlangganan, jangan dipaksa gitu kan. Yang suka biarlah subscribe, press bellnya. Yang memang seneng sama obrolan kita gitu, kita ngobrol-ngobrol, pastinya mereka akan nunggu-nunggu video kita untuk kemudian ngobrol-ngobrol sama kita gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Berkaitan dengan perayaman juga, memang sekarang udah berjibun ribuan orang-orang yang bikin konten perayaman dengan berbagai macam cara dan kreasinya, yang sebetulnya juga udah kalau nggak realistis lagi gitu kan. Kalau ada yang dagang bakso
10 sedangkan 100, sedangkan penghuni di tempat tersebut adalah 100 warganya, kemungkinan banyak yang nggak laku toko baksonya. Nah kalau Pariaman ini justru lebih banyak youtubernya daripada penontonnya gitu kan. Kecuali kalau kayak saya kan memang didasarinya sebetulnya ngobrol Pariaman karena memang saya seneng, saya hobi ayam dari kecil gitu kan, hobi Pariaman dan kumpul-kumpul sama teman-teman hobi untuk ngobrol-ngobrol gitu kan, bukan untuk apa-apa, karena didasari rasa seneng. Tapi kalau teman-teman didasari pengen mendapatkan cuan dari YouTube, dari Pariaman, sebetulnya udah nggak realistis teman-teman, nggak ketemu gitu kan. Lagian konten-konten Pariaman itu konten yang berbahaya, salah sedikit tahu-tahu channel kalian bisa hilang gitu ya. Kalau menurut saya kalau nggak hobi, nggak didasari rasa cinta di Pariaman juga nggak usah, sayang gitu kan, waktunya dibuang sia-sia. Begitu membangun channel susah payah tiba-tiba di remove sama via YouTube karena dianggap konten-konten tertentu melanggar aturan komunitas YouTube yang kadang-kadang nggak masuk akal gitu kan. Saya cuma cerita tentang kaki ayam saya gitu kan, ini kakinya begini, sisiknya begini. Itu dulu sampai pelanggaran dan beberapa channel saya ada yang di remove. Bukan saya melakukan kekerasan gitu kan, bukan melakukan severe violation, tapi algoritma YouTube mengenalinya seperti itu teman-teman. Kalau konten Pariaman, jadi saya sarankan sayang-sayang hati-hati kalau di Pariaman itu udah segitu banyak channel yang hilang kan. Dulu ada Aji Satria Pasaribu, hilang channelnya, udah subscribernya 50.000. Ada Ricky Ricardo Simanjuntak, hilang berapa kali. Dulu ada yang namanya Elang Lombok, juga hilang channelnya gitu kan. Bahkan yang channel-channel terkenal pun, Pariaman terkenal, banyak yang hilang channelnya. Jadi kalau yang berharap kemudian mendapatkan cuan dari konten Pariaman dari YouTube, sepertinya juga sayang-sayang waktunya, buang-buang kuota, buang-buang waktu gitu kan. Nah lagi-lagi kalau saya mengungkapkan ini bukan apa-apa ya teman-teman, ini karena rasa cinta saya, sayang saya, rasa peduli saya terhadap teman-teman yang memang masih baru dan mungkin menganggap konten Pariaman ini sangat-sangat potensial. Kalau saya sendiri karena memang saya hobi kok, saya senang, saya hobi sama Pariaman dari kecil. Saya teman-teman dari usia 5-6 sampai 7 tahun tuh udah hobi pelihara ayam saya itu. Jadi memang karena saya senang di media sosial sama hobi Pariaman, ya memang sudah gitu kan, ya bikin aja video untuk dapat teman, bersosialisasi, cerita tentang pengalaman Pariaman gitu. Nah itu aja teman-teman ya. Jadi kalau Pariaman ya baguslah, tapi bolehlah dicoba ya, nanti teman-teman kan ngerti. Nah kalau teman-teman yang mau minta subscribe, lagi-lagi itu ya saya nggak bakal ngasih subscribe-nya gitu kan. Sayang-sayang nanti teman-teman bikin video kemudian saya dapat notifikasi dari teman-teman, harapannya saya menonton kan. Saya pelanggan palsu kan, karena dipaksa subscribe nggak nonton tuh, ngerusak channelnya sampean, rating channel. Oke gitu aja teman-teman, salam seduluran dari Pak Degun, yuk.